wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya. Dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya. Pusing mikirin anak mulai sekolah jenjang lebih tinggi ya, jangan dibikin pusing ya. Jadi niatkan ya, niatkan kita ini untuk ibadah ya. Apa yang Anda lakukan terhadap anak Anda ya, itu dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Ibaratnya itu Anda kan melaksanakan ya, Anda kan melaksanakan kewajiban Anda kepada Tuhan ya, melalui mendidik anak ya, menyekolahkan anak. Nah, terus biayanya besar, itu kan sesuatu yang wajar. Jangan jadikan sebagai beban, tapi jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai semangat. Nah, terus juga ini ya, Nan Riri umur 37 belum menikah, bagaimana ke depannya hidup saya Pak? Ya, hidup Anda harus tetap optimis ya, harus tetap semangat ya. Jangan mikir nikahnya, mikir bagaimana hidup Anda ini bisa bermanfaat. Kadang kita itu kalau kita pikir terus itu akan muncul kecemasan. Waduh, aku umur 37, umur 40, enggak nikah-nikah. Itu akan muncul kecemasan. Nah, kecemasan itu akan menutup aura Anda. Ya, jadi seperti itu. Terus juga Lestiono ya, sudah terlewati betul masa terpuruk, alhamdulillah sekarang mulai membaik. Nah, kalau Anda sudah melewati masa terpuruk Anda, jadikan itu sebagai pengalaman ya. Jadi masa terpuruk itu bisa kita jadikan sebagai pengalaman supaya tidak terjadi lagi ya. Kalaupun Anda terpuruk lagi, tentunya dengan level yang lebih tinggi gitu. Paham ya? Nah, kita ini kena masalah ya, kita kena masalah itu kadang juga ukurannya kemampuan kita. Kita bisa melihat ukuran kemampuan kita dari masalah yang kita hadapi ya. Semakin berat masalah kita, maka ukuran kualitas diri kita itu semakin tinggi gitu. Ya, jadi tidak perlu mengeluh ya, waduh masalahku abot, masalahku berat dan sebagainya. Pada intinya masalah semua orang itu juga memiliki masalah yang sama gitu loh ya. Ya, podo ae. Siapa sih tidak ada masalah? Semua punya masalah. Ya, yang membedakan adalah Anda ya. Yang membedakan adalah bagaimana Anda itu menyelesaikan gitu loh ya. Menyelesaikan masalahmu itu loh. Itu yang membedakan. Cara menyelesaikan bagaimana, strateginya bagaimana, itu yang membedakan. Ya. Intinya ketika kita ini terkena sebuah masalah, terkena sebuah musibah, kita harus tetap optimis. Ya, yakin bahwasanya masalah yang kita hadapi ini akan membangkitkan motivasi di dalam diri kita, akan membangkitkan semangat kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Menjadikan kita semakin pintar gitu loh ya. Anda kena masalah, ya, Anda semakin pintar. Nah, itu tujuan dari masalah itu. Jangan Anda kena masalah, ya, Anda kena masalah terus Anda ini malah tidak karu-karuan. Ya, nah ini jangan. Anda punya masalah, yuk Anda harus bisa sukses. Anda punya masalah, yuk Anda harus bisa jaya. Ya, karena masalah itu akan ibaratnya apa ya? Akan membangunkan potensi tidur yang selama ini mungkin Anda males ya. Mungkin Anda males ya. Tapi ketika Anda kena masalah, kalau Anda males tidak selesai masalah itu gitu. Nah, kadang kita harus berpikir positif seperti itu. Nah, kalau tidak kena masalah kayak gini, tidak mungkin aku ini bisa semangat kerja. Tidak mungkin aku ini bisa lembur gitu. Jadi ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu, masalah-masalah di dalam kehidupan Anda, itu ketika kita bisa melihat dari sisi yang positif, itu membangkitkan semangat kita.
membangkitkan motivasi di dalam diri kita. Ya. Jadi tidak perlu sedih. Ya. Tidak perlu sedih, tidak perlu depresi, tidak perlu stres. Apapun masalahmu, pasti ada solusinya. Ya, sepanjang Anda mau bergerak gitu loh ya. Sepanjang Anda ini mau bertindak gitu loh ya. Sepanjang Anda mau bergerak, sepanjang Anda mau bertindak, itu pasti akan ada solusi. Soal cepat atau tidaknya tergantung dari usaha upaya Anda. Soal selesai tidaknya tergantung dari kesungguhan Anda. Ya. Jadi kalau Anda dihadapkan pada sebuah masalah, ya jangan mati, jangan takut dengan masalah itu. Ya. Ya. Justru dengan adanya masalah itu, Anda bisa melihat, mengukur sejauh mana kemampuanmu, sejauh mana potensimu. Oh ternyata potensiku itu amburadul. Maka yang harus saya lakukan adalah meningkatkan. Ya apa caranya kualitas hidupku ini kudu meningkat. Ya apa caranya motivasi di dalam hidupku ini harus selalu ada. Itu yang harus Anda bangkitkan, terus Anda optimalkan, Anda bangkitkan. Nah kalau Anda bisa melakukan itu, maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Paham ya? Nah itulah teman-teman Jumat Wage. Sama halnya dengan Anda ini, katakanlah saya ini menafkahi anak sekolah kuliah gitu. Itu kan juga butuh biaya yang mahal ya. Kalau biaya kuliahnya sih biasa-biasa saja, tapi biaya hariannya itu loh ya. Ibaratnya Anda punya anak kuliah itu berarti punya dapur 2. Kalau anak kuliahnya 3, misalkan 2 gitu ya, berarti dapurmu 3 ya. Karena kuliah itu bukan sama seperti SMA ya. SMA, SMP, SD, TK itu enggak sama seperti itu ya. Ketika kita kuliah itu kadang itu ke kampus itu sampai 3 kali, 4 kali gitu, bahkan 5 kali gitu. Ya, loh ya. Menyesuaikan jam mata kuliah. Tidak seperti SMA. SMA ya. Kalau SMA berangkat jam 7, mulai jam 1, jam 2 kan jelas gitu. Sekali wis balik, wis gak balik meneh ning sekolahan gitu. Kalaupun kembali pasti ada ekstrakurikuler misalkan. Pasti seperti itu, atau langsung nggak usah pulang. Nah, tapi kalau kuliah gitu, kadang jam 7 pagi ada kuliah. Nanti ya, masa nanti ngenteni sampai beduk. Jam 1 ada kuliah. Nanti malam lagi ada kuliah gitu. Dulu kegiatan-kegiatan ekstra. Nah, jadi seperti itu. Sehingga transportnya juga butuh biaya, makannya juga kosnya. Nah, jadi wajar kalau biayanya besar. Nah, tapi tetap Anda harus semangat. Itu adalah bagian dari perjalanan ibadah Anda. Ya. Itu adalah bagian dari tirakat Anda, bagian dari spiritual Anda. Jadi Anda harus menikmati. Ketika Anda bisa menikmati, maka tanggung jawab itu akan enteng, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.